gimana nih kabarnya hari ini? Puasa di minggu-minggu awal pasti masih semangat kan? Dan di Ngabuburit kali ini saya lagi ada di salah satu kafe terbaru di kota Semarang. Dan coba lihat view-nya, luar biasa ya. Makanya ngabuburit jadi nggak berasa, nanti tahu-tahu udah buka puasa. Dan nggak cuman nongkrong aja di sini, kita juga bakal ngobrol langsung bareng sama ownernya tentang gimana sih pengalamannya dalam membangun bisnis ini. Pasti penasaran kan? Tonton sampai akhir ya. Oke people, di Ini Usahaku episode Komoro Resto. Sekarang kita udah bareng sama ownernya, yaitu Kak Grace. Karena masih muda kita panggilnya Kak ya. Apa kabar Kak Grace? Baik Kak, apa kabar? Sehat. Sehat juga saya ya. Terima kasih, kita udah dibolehin main kesini loh. Aduh, ini restonya luar biasa dari view-nya. Terus di depan tadi ada tagline-nya apa tuh? Come for the taste, stay for the view. Oh, come for the taste, stay for the view. Yes. Ya, bisa kelihatan banget ya view-nya, memang bagus, bikin kita mau bertahan lama-lama di sini. Dan datang alasan utamanya pasti karena pengen makan. Benar. Cobain rasanya yang luar biasa. Dan kita kalau dari Komoro Resto dulu nih, itu sudah ada sejak tahun berapa berarti? Berarti tuh 2021 bulan September Kak. Kita mulai 2021 bulan September, jadi ini baru setahun lebih dikit gitu. Kalau bayi ini baru bisa ngerangkak kali ya. Lagi belajar merangkak. Baru belajar. Nah, kalau dari segi bisnisnya gimana nih? Juga lagi merangkak, mulai naik ke atas? Kalau di Komoro Resto iya ya. Sekarang mulai ada kemajuan yang signifikan lah, karena kan kita buka juga di era transisi pandemi ya, jadi berasa banget lah waktu itu. Nah, kita baru merasakan restorannya hidup itu setelah ya Desember tahun lalu lah gitu. Pas mungkin Semarang juga lagi rame-ramenya ya, karena banyak turis ya. Gitu sih. Oke, baiklah. Dan awal mula cerita bikin Komoro Resto gimana tuh? Apakah memang sudah punya pengalaman di dunia food and beverage sebelumnya atau gimana? Awal mulanya emang karena aku tuh passion di F&B. Sebelum ini pun aku udah punya coffee shop di Tembalang, di daerah Undip situ, namanya Icos. Udah 10 tahun. Nah, tapi karena kontraknya itu kontrak tempat gitu ya, terus kontraknya itu selesai pada saat pandemi. Jadi karena berpikir tidak mungkin nih saya bisa membayar sisa kontraknya, ya udahlah itu ditutup. Kemudian punya tanah ini, terus ya udah kita cobalah berikhtiar lagi untuk buka F&B. Tapi lebih next level, kita udah nggak buka coffee shop tapi bukanya restoran. Oke, jadi hikmah dibaliknya malah bisa level up ya. Yes, sekarang betul. Jadi punya resto. Betul. Kenapa pilihnya resto dan target marketnya kemana nih? Kenapa pilihnya resto? Karena menurut aku tuh bisnis restoran tuh bakal eksis terus, karena orang kan pasti butuh makan ya, sandang pangan papan gitu. Asalkan kita tetap bisa ngejaga kualitas dan lain-lain. Itu sih, dan aku lebih ke family, orang-orang kantor ya, dewasa lah ya ininya, apa sih target marketnya. Oke, dan kalau family itu nggak cuma emak bapaknya aja yang diajak ya, anak-anak, belum lagi ntar saudara, orang tua, jadi pasti banyak lah RT ke sini. Betul, itu sih. Kemudian kalau dari konsepnya yang diusung sama Komoro Resto sendiri seperti apa sih? Karena kalau dari interiornya aja udah keren banget, makanannya pun juga arahnya kemana gitu. Kalau dari interior kita industrial. Kenapa industrial? Karena menurut tim ini tuh industrial tuh adalah tema yang everlasting. Soalnya kan F&B itu berkembang ya Kak, dan kita tuh kan harus mengikuti zaman. Nah, kalau misalnya kita terlalu pakai yang aneh-aneh, setahun zamannya udah selesai, kan kita harus renov, itu biaya lagi. Jadi kita memilih yang menurut kita industrial itu lebih everlasting. Begitu sih. Nah, terus kalau untuk makanannya kita ke fusion sih. Jadi ada Indonesian fusion, Western fusion gitu. Jadi mungkin menu-menunya akan terdengarnya biasa aja, misalnya kayak menu kita ayam goreng Komoro gitu ya, ayam goreng aja bisa, tapi nanti kita datangnya dengan nasi bakar yang kayak gitu-gitu loh. Jadi fusion gitu sih, lebih ke fusion tapi yang comfort food. Jadi kita nggak mau yang rasanya terlalu aneh-aneh terus nanti orang mikirnya susah, ini apa sih gitu, enggak gitu. Betul, malah yang
biasa itu comfort food itu tadi yang bikin kita tiap lihat menu langsung oh udah mau pesen ini gitu ya, langsung menentukan pilihan begitu. Dan kemudian tadi dari makanan udah minuman, kira-kira apa nih yang spesial dari Komoro Resto? Kalau minuman sih kita punya ini ya, apa mocktail ya bahasanya ya, bahasa food F&B ya. Kita punya coconut refreshener. Menurut aku sih, kalau aku suka pribadi karena itu menggabungkan dari kelapa, dari soda, sama bunga telang. Jadi segala macam tuh kita masukin lah ke situ. Jadi seger, emang bener-bener refresh gitu minum itu. Kembali lagi, Komoro itu tidak punya sesuatu yang wah susah apa-apa, semua kita buat comfort aja, yang nyaman, yang orang tuh kalau minum itu nggak usah mikir apa sih ini rasanya udah ketebak, oh ini tuh isinya ini loh gitu sih. Oke, baiklah, ini cocok banget makanya untuk keluarga ya. Iya, untuk keluarga. Terus kemudian ini kan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Betul. Tadi kita udah rencanain mau ngabuburit di Komoro Resto dan emang pilihan yang tepat ya karena tempatnya pun nyaman sambil kita kelihatannya dari sini udah langsung tahu kalau ini udah maghrib apa belum ya. Nah, dalam menyambut Ramadan ini ada menu-menu spesial atau promo spesial yang dihadirkan? Kalau menu spesial, kalau main course-nya kita ngambil dari menu yang udah existing, tapi kita punya promo nih. Jadi hanya dengan 85.000 plus itu kita udah bisa ada paket yang ada snacknya. Jadi kayak mungkin mendoan, snacking lah ya, mendoan, rondo royal, ada tape gitu, plus dessertnya dan takjilnya for free. Gitu sih, itu promo untuk menu apa sih makanannya. Tapi kalau untuk acara-acaranya kita itu juga ada kayak berkolaborasi gitu lah Kak dengan UMKM untuk menyediakan takjil yang tadi saya bilang gratis itu. Kemudian beberapa desainer yang juga memamerkan baju-baju muslimnya gitu. Jadi kita Ramadan banget lah Komoro ntar gitu. Oke, jadi nanti bisa merasakan bagaimana vibes-nya Ramadan di Komoro ya, mulai dari event-eventnya maupun makanannya. Karena memang wajib banget kalau misalnya Ramadan itu ada takjil ya. Takjilnya pun diambil dari UMKM yang ada di Kota Semarang ya. Luar biasa kolaborasinya. Dan kemudian kalau Komoro Resto sendiri secara regulernya ada hiburan-hiburan tertentu nggak nih yang di? Ada. Kita ada live musik. Jadi dari Kamis, Jumat, Sabtu itu kita ada akustik live musik mulai dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Karena memang kita tutupnya nggak malam-malam, kita cuma sampai jam 11. Jadi live musiknya juga pas makan malam aja. Ini tepat di waktu kita makan malam sambil libur begitu ya. Dan kalau dari tadi kita malah belum nyebutin nih lokasinya ada di mana, jam bukanya jam berapa? Oh iya, lokasinya tuh di Gajah Mungkur, alamatnya di Jalan Gajah Mungkur Selatan nomor 15B. Jam bukanya dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Boleh cek di IG kita juga nih, Komoro Resto. Oke, di @Komoro COMMORO Resto. Double M. Double M. Ya. Betul. Oke, kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang Komoro Resto dan gimana sih pengalamannya Kak Grace dalam membangun bisnisnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku.
Masih di Ini Usahaku episode Komoro Resto. Dan tadi kita lagi ngobrol ya tentang promo Ramadannya 85.000 plus sudah dapat macam-macam ya, mulai dari makanan, takjil, snack dan lain-lain. Itu per orang ya Kak? Per orang, oke. Nggak sekampung ya. Nah ini kemudian kalau udah ada e-people yang tertarik, udah besok pengen deh mau ngabuburit di sana, mau buka puasa bareng di sana. Ini cara bookingnya gimana? Apakah kita bisa langsung dine in datang atau harus reserve dulu? Kalau langsung reserve caranya seperti apa? Apakah harus dari sebulan sebelumnya apa gimana? Nggak sih Kak, jadi kalau misalnya mau datang boleh aja, tapi biasanya pengalaman tahun lalu itu pas buka puasa ramai Kak. Jadi lebih baik kalau reserve dulu. Nomornya ada di Instagram kita, ada linknya di situ, langsung mengarah ke GRO yang akan mengurus reservasi. Oke. Gitu sih. Reservasinya ada minimumnya nggak nih? Minimumnya nggak ada, tapi kalau misalnya pesan untuk 10 orang kita ada DP terserah mau berapa aja. Oke, baiklah. Dan kemudian kalau untuk nanti ketika Lebaran biasanya libur atau buka kapan lagi nih? Kita tetap kalau F&B tetap buka terus. Tetap buka? Iya. Wih, luar biasa. Kita tuh tidak pernah tutup. Oke, jadi siapa tahu ada yang bosan makan sama opor, bisa main ke Komoro Resto ya? Iya, yang tidak berkolesterol kita juga punya salad kan. Oh iya. Untuk menetralisir tuh opor-opor di hari pertama, hari kedua. Biar tetap sehat nanti setelah Lebaran ya. Iya. Baiklah. Dan kemudian kalau ada yang mau punya event juga, nah ini adakah paket-paketnya mungkin untuk arisan, birthday, meeting, dan lain sebagainya? Ada semua, kita punya paket arisan, kita punya birthday package, bahkan kemarin ada yang engagement juga di sini kita punya. Ya, kita juga punya semuanya itu, dan itu bisa dicek semua di Instagram kita, dan lebih lanjutnya bisa menghubungi nomor yang ada di Instagram. Oke, pokoknya langsung cek aja Instagramnya @komororesto double M dan hubungin kontak yang ada di situ ya. Untuk kapasitasnya sendiri berapa untuk lantai 1, lantai 2 gitu? Kalau di bawah ini kita 65 pax tanpa menambah kursi. Tapi kalau misalnya mau nambah kursi itu bisa sampai 100-an pax lah. 100-120 gitu bisa. Oke. Untuk lantai 2? Untuk lantai 2 maksimal banget di 50 pax. Oke, berarti di sini selain ada satu lagi Kak, lantainya ada 3. Satu lagi apa? Satu lagi untuk ruang meeting di paling atas. Ruang meeting ada. Untuk 15 pax. Only. Itu ada TV-nya juga, jadi buat yang berkebutuhan meeting untuk presentasi gitu-gitu bisa di situ. Lengkap ya, mau meeting bisa, engagement, arisan atau apalah segalanya bisa di sini ya. Dan kalau dilihat dari tata letak lokasinya, ini di luar ada bagian smoking room ya? Smoking. Yes, boleh di luar. Boleh di luar. Kalau nggak hujan. Ya, kalau nggak hujan. Terus di dalam ini indoornya. Kemudian di atas adalah smoking. Smoking Itu juga bisa untuk merokok, karena kan outdoor, gitu bisa buat merokok di atas. Nah, di atasnya lagi kemudian yang meeting. Yang meeting room, betul. Oke, baik. Dan kemudian kalau di Komoro Resto, apa sih yang menjadi tantangan dari bisnis resto? Karena pastinya kan tadi yang coffee shop kemudian beralih ke resto, mungkin sama-sama beda gitu ya. Nah, gimana sih tantangannya dan gimana cara Kak Grace ngehadapinnya? Kalau eksternalnya jelas ya, marketingnya tuh tricky banget karena sudah banyak restoran-restoran yang di Semarang tuh banyak banget. Kayaknya tuh tiap hari tuh muncul aja satu restoran baru gitu. Nah itu untuk bersaing dengan itulah ya, itu butuh skill lah yang aku dan tim masih terus belajar tentang itu. Terus yang kedua, kalau untuk internalnya ya kita menjaga kualitas itu juga susah sih Kak, jujur untuk konsistensi rasa dan lain segala macam itu yang setiap harinya masih kita improve gitu sih. Oke, itu biasanya memang menjadi masalah apa ya, klasik gitu ya? Iya, klasik tapi selalu ada memang. Iya. Maka dari itu penting untuk bisa menjaga kualitas dari segi makanan maupun untuk memperkuat di bidang marketing begitu ya. Untuk sekarang ada berapa karyawan di sini? Di sini sekitar 38. 38 ya. Oke, baiklah. Dan kemudian kalau kita ngomongin omset, nah kira-kira gimana nih? Omset sebulan lah ya Kak. Sebulan itu omset bisa di 300-an lah. Oke. Minimal. Jadi 300. masih oke lah ya untuk terus bertahan di bisnis ini. Masih oke banget. Cuan ya?
Tipis. Semoga kedepannya masih semakin tebel ntar ya. Amin. Oke, baiklah. Dan kemudian ada nggak nih rencana-rencana ke depan untuk Komoro? Ada Kak, jadi nanti Komoro ini sedang dalam masa pembangunan. Untuk lahan di belakang Komoro itu yang akan kita bikin untuk hall, karena lately banyak sekali yang tadi saya udah ceritain, ada engagement segala macam supaya tidak mengganggu tamu-tamu yang mau walk in. Kita akan ada hall yang bisa disewa untuk itu. Oh begitu, karena banyak juga permintaan ya. Yes. Emang kalau dari lokasinya udah bagus banget view-nya gitu. Bayangin ada engagement di tempat seperti ini, wah pasti nanti bakal rame sih ya. Dan semoga nanti rencana untuk membuat hall-nya bisa segera terwujud. Amin. Ya. Kira-kira dengan kapasitas berapa yang lagi dibangun? Bisa sampai 100 specs. 100 specs ya. Iya. Oke, Dan itu baik. semuanya indoor tapi. Bakal launching kapan, tahun depan? Harapannya sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru, amin kita minta bersama ya. Jadi yang mau engagement tahun depan sudah bisa. Sudah bisa. Mau cek-cek dulu boleh sambil makan di sini gitu ya. Oke, dan kemudian yang menjadi kekuatan dari Komoro dibandingin sama tempat-tempat lain seperti yang tadi disampaikan Kak Grace, kan memang Semarang itu sekarang food and beverage rame banget gitu. Nah, sebagai salah satu pendatang baru begitu ya, apa sih yang jadi kekuatannya Komoro? Kalau kita sih jelas ya, kita punya view yang luar biasa. Yang bisa lihat kota Semarang ini, apalagi kalau senja bagus banget. Senja malam itu bagus banget. Terus kalau segi makanan kita pasti berusaha yang terbaik, tapi masalah rasa itu relatif ya Kak. Saya kalau menurut aku yang punya ya pasti bilangnya enak. Tapi kan itu kembali lagi relatif. Kita mencoba untuk selalu menyajikan yang terbaik untuk customer. Tapi kalau strength-nya di apa, kita di lokasi sih, karena ya bisa santai di sini, makan sambil santai. Mungkin mau meeting juga bisa sambil nge-chill, jadi nggak butek gitu pikirannya. Gitu. Kemudian kalau untuk fasilitas tambahan ada nggak nih dari yang ada di Komoro? Mungkin dari tempat ibadah, kemudian wifi segala macam. Oh ya, wifi kita punya, musola kita juga ada, terus proyektor kita juga bisa menyediakan gitu. Kemudian kalau butuh dokumentasi segala macam kita juga punya in-house. Ya, kita punya in-house fotografer dan lain-lain yang bisa memprovide itu sih. Gitu. Baiklah. Terus kalau kita ngomongin dari sisi marketing, kalau dari Komoro menguatkannya dari mana nih? Sosial media kah? Atau punya channel-channel lain yang digunakan? Kita sementara ini masih sosial media, kita masih di Instagram sih. Kak, ini. Pokoknya kalau main ke Instagramnya udah banyak dapat informasi tentang Komoro ya. Kalau pengen tahu lebih lanjut bisa juga klik kontak yang ada di situ. Betul. Baik, terima kasih banyak Kak Grace sudah berbagi ceritanya bareng sama kita. Thank you. Semoga usahanya semakin sukses terus doanya. ya. Amin, biar cuannya semakin tebel juga. Amin. Baiklah, dan buat people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan boleh DM ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita karena kita punya banyak programnya. Di hari Senin ada Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang, program talk show kita. Kemudian talk show yang lebih hahaha ada Ngopi, ngobrol inspirasi. Di hari Kamis kemudian ada program kesayangan kita, Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Kemudian di hari Sabtu ada kulineran kulik jajanan Semarang, dan di hari Minggu ada Dakyo. Nah, jangan lupa untuk saksikan semua programnya, di subscribe, diaktifkan notifikasinya, dan juga follow sosial media kita di @semarangpemkot. Kalau gitu, saya Hani Nurmalita, Kak Grace, dan juga teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.